Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama dalam kajian Senin pagi, dan tugas saya di sini harusnya hari ini Prof. Samsul, tapi tugas saya ini adalah sebagai tenaga pengganti, sehingga ketika Prof. Samsul karena beliau mendadak harus tugas dari kampus, sehingga kita tetap jalan dengan apa adanya. Dan alhamdulillah juga semoga kajian ini ibu-ibu yang hadir diridhoi oleh Allah, dan semoga mendapat manfaat, mendapat pahala yang lebih besar dengan bersilaturahmi dengan yang lain. Untuk hari ini temanya adalah cerita sederhana aja, bagaimana kita bercerita tentang senyum. Nah, ibu-ibu, jadi cerita tentang senyum ini kita bisa lihat ya. Ada satu gambar seperti ini. Ibu-ibu bisa bayangkan, ini juga orang yang tersenyum, tapi tersenyumnya kira-kira senyum yang kecut. Senyum kecut ini apa? Ya males gitu ya, marah atau gimana, dan itu mungkin kita juga pernah mengalami yang seperti ini. Ya, coba nanti ini diresapi, dibayangkan. Kemudian ada gambar seperti ini. Ini juga senyum. Saya yakin sama ya, kita emotikon kita sama ya. Senyum. Senyum yang kayak begini ini pernah nggak ibu-ibu mengerjakan seperti ini? Pernah, pas tanggal-tanggal tuwek ini mungkin sering ya. Ya, kita sama kan konsepnya senyum ini. Nah, kemudian ada nggak senyum yang kayak begini nih? Pernah nggak ngalami ini? Atau mungkin sudah lupa? Zaman dulu pernah, tapi sekarang mungkin sudah lupa, sudah nggak ada yang seperti ini. Nah, kemudian ini contoh senyum lagi. Nah, kita bisa bayangkan, kalau kita bisa melakukan senyum yang kayak gini, ibu-ibu bisa bayangkan dari gambar 1, 2, 3 dan yang terakhir yang keempat ini, kira-kira yang paling menarik yang mana? Yang ini, rasanya adem gitu ya. Padahal itu hanya gerak bibir, gerak gambaran wajah. Nah, senyum ini adalah kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan senyum. Dan Rasulullah juga dikatakan bahwa Rasulullah itu orang yang selalu tersenyum dengan ketika bertemu dengan para sahabat, orang-orang lain, kolega, itu Rasulullah selalu tersenyum. Dan kalau kita juga lihat bahwa dalam perkembangan sehari-hari, ya kita bisa bagilah paling gampang, senyum itu ya ada senyum kerja. Senyum kerja itu ada. Kayak customer service itu ya mau tidak mau ya suruh senyum di depan, meskipun dia di rumah punya masalah banyak, dia tetap harus tersenyum dengan pelanggan. Itu senyum kerja. Kemudian juga kadang kita juga sering bikin senyum ketika ada orang lain atau keluarga yang lain atau teman kita berprestasi, kadang-kadang kita lupa, kita juga sering senyum ya, senyum kecut. Alah, ngoyok ngono ae. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Kemudian kita ketika dapat musibah, ibu-ibu dapat musibah, masih bisa tersenyum nggak kadang-kadang? Bisa, meskipun senyumnya senyum getir. Ya, kalau kita bagi senyumnya dia apa? Yaitu senyum getir. Meskipun dapat masalah banyak, tapi ketika ketemu ya tetap tersenyum, tapi senyumnya juga kelihatan, senyum getir. Dan juga ada senyum apa ya? Senyum yang buruk ya. Senyum yang buruk itu kadang-kadang kita senyum tapi tebar pesona. Nah,
hati-hati. Tapi kalau ibu-ibu di Muhajirin ini nggak ada yang tebar pesona. Saya udah tua-tua semua soalnya. Nggak tahu kalau dulu waktu muda nggak tahu ya, tapi ketika ini sudah tua-tua semua, nggak ada yang tua, sudah senior-senior semua. Jadi, nah yang diperlukan adalah bagaimana kita tersenyum dengan alami. Karena senyum yang alami ini dan kita niatkan senyum yang alami ini adalah sebagai senyum yang sebagai ibadah. Gimana? Wong murah meriah, cuma tersenyum aja sudah cukup menjadi ibadah. Dan harapannya dengan ibadah tersenyum ini kita mendapatkan pahala asal niat kita tersenyumnya juga ikhlas, dapat memberikan kebaikan pada orang lain dan cuma bondo senyum. Nah ini kelihatan sederhana sekali, tapi kadang-kadang kita berat untuk mengerjakannya. Nah maka dari itu bagaimana selesai kajian ini ya minimal kita pulang bisa saling tersenyum dengan yang lain. Di jalan ya senyum-senyum sendiri ya. Sampai rumah senyum-senyum sendiri, sampai bapaknya bingung nanti. Ini mah, kok bar kajian kok senyum-senyum dewe. Ya, jadi nggak apa-apa. Hanya jangan sampai kita ini menggunakan senyuman kita ini tidak pada tempatnya sehingga akan menebarkan fitnah. Ini hati-hati. Nah, ini. Maka dari itu karena senyum sebagai ibadah ada hadisnya. Ternyata senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Jadi ternyata ada hadis Rasulullah yang mengatakan yang seperti itu. Jadi bagaimana kita tersenyum, hanya modal senyum, ternyata itu adalah bagian dari ibadah. Hanya modal senyum, kita ini bisa saling berkomunikasi. Jangan-jangan antar sebelahan ini kita belum tersenyum gitu ya. Sudah tersenyum enggak? Sudah kenal enggak dengan sebelahnya? Sudah. Sudah tebar senyum belum? Sudah. Ya, ngomong pakai masker kok. Ya. Maka dari itu, dari senyum ini, dahsyatnya senyum adalah ibadah yang super mudah dan manfaatnya itu sangat-sangat super hebat. Hanya dengan kita tersenyum. Nah, belok mukanya orang kalau merengut terus saja, itu kan ya wong kok senengannya merengut gak karu-karuan. Ini kan, nah, ini nanti kita evaluasi cerita senyum ini di wajah kita bagaimana. Nanti kita bisa lihat keuntungan-keuntungan cara senyum. Nah, kita bisa lihat gambar orang-orang ini. Nah, ini nggak tahu senyumnya ini ikhlas, tulus apa tidak, saya nggak tahu. Tapi minimal gambar yang ini minimal membuat orang-orang yang di sini, ibu-ibu yang jamaah di sini, moga-moga juga bisa tersenyum. Ini orang senior-senior, tapi yang junior yang mana, gitu ya? Yang baju biru itu yang senior, yang junior yang pakai coklat-coklat, bisa aja seperti itu. Ya, kita bisa lihat gambaran ini. Yang baju biru senyumnya cuma santai, simpul. Tapi yang di belakang-belakang ini lagi dagang kacamata apa gimana itu ya. Tapi nggak apa-apa. Harapannya tampilan ini akan bikin kita jadi tersenyum. Ya, ini kan ya lucu-lucu ya kalau kita bayangkan ya. Ini kalau anak saya tahu gitu ya, ini kok emak-emak kayak begini ini, alhamdulillah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat tentang senyum. Jangan terus-terus tenggelam dalam kesedihan. Senyumlah. Karena senyum itu untuk menjemput kebahagiaan. Karena jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Karena ini pepatah mengatakan seperti itu. Ya kita sering senyum aja. Insya Allah dengan kita sering senyum, apa yang terjadi? Mendatangkan kebahagiaan. Nggak usah nunggu bahagia baru tersenyum. Nanti kita itu kalau nunggu bahagia baru tersenyum, kita ini kelihatannya merengut, mencureng terus. Nah, ini yang terjadi. Maka dari itu, terkadang senyum adalah cara untuk menyelesaikan banyak masalah. Dan diam adalah cara untuk menghindari banyak masalah. Ya mohon maaf ya, ibu-ibu, kadang-kadang perlu dengan senyuman itu sudah bisa menyelesaikan masalah di rumah. Ya mohon maaf, kadang-kadang pas lagi
berdinamisasi dengan keluarga, dengan bapak, kemudian ya senyumlah gitu. Paling biasanya yang senyum itu paling bapaknya gitu. Kalau ibu itu ya gimana ya. Nanti ditanya ketika ada masalah gitu bapaknya kok diem. Nah, ini pertanyaan yang paling berat buat laki-laki adalah ketika ditanya sama istri, loh kok diem, ngomong. Nah, lain nih. Laki-laki langsung berpikir, ngomong. Laki-laki berpikir, aku ngomong sekali sak kecap, balesan iso 10 kecap. Lain nih. Makanya kadang-kadang laki-laki banyak diam itu untuk menghindari banyak masalah. Makanya si perempuan kalau bisa supaya masalahnya nggak banyak, ya ayo tersenyum gitu loh. Senyum. Nah, makanya senyum dan diam adalah dua senjata yang hebat, dan senyum adalah cara untuk menyelesaikan berbagai masalah, dan diam adalah cara untuk menghindari berbagai masalah. Ini kata-kata mutiara ini mungkin sering kita dengar, tapi memang berat untuk kita kerjakan. Padahal cuma sederhana. Nah, kita bisa lihat lagi. Bayangkan, ini karyawan saya coba ketika kita ambil ketika dia bahagia, ini selesai operasi berarti dapat tambahan rezeki, dan kemudian ketika nunggu operasi, ini kita bisa bandingkan. Ternyata wajahnya orang senyum, ceria, dengan orang yang tidak tersenyum atau murung, ini berbeda. Bisa bayangkan ibu-ibu, kayak begini aja berbeda. Makanya nanti kalau ibu-ibu pulang ke rumah, mari kita rubah semua perilaku kita. Hanya dengan cara sederhana, tersenyum. Maka dari itu kita bisa lihat ekspresi macam-macam orang. Ketika gembira, ketika kecewa, ketika kaget, ketika marah, ketika takut. Ini yang terjadi. Dan ternyata juga ada kelompok tertentu ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari tentang wajah, sampai perkara senyum itu dipelajari. Dan ini kita bisa lihat bahwa ekspresi wajah ketika senang. Nah, ini kita lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Nah, ketika senang, ada senang yang dibuat-buat. Ya, jadi kita bisa lihat ketika senyum itu memang tulus, biasanya ada kerutan di sekitar mata kita. Ya, ada senyum mesem, biasa, sinis, itu nanti kelihatan. Nah, terus pipinya naik. Nah, gerakan pada otot sekitar mata, kadang-kadang bagaimana gitu. Tapi kan kita nggak sempat ngawasi ya. Ini ilmuwan menerjemahkan. Jadi diteliti oleh para ilmuwan, ternyata mendapatkan ini. Kalau senang, ekspresinya itu kayak gini tuh. Ya. Makanya nanti lihat, ada tetangganya senyum itu lihat. Hasil penelitian kayak begini mengatakan, oh ini goro-goroan ini senyumnya. Nah, ya. Ini saya bawa dari hasil penelitian. Kita bisa lihat lagi, orang sedih. Kita bisa bayangkan, orang sedih. Kelopak mata atasnya biasanya turun, sedih. Ya. Kadang-kadang matanya nggak fokus. Nah, kemudian ujung bibirnya ini kadang tertarik ke bawah. Ini tanda-tandanya orang sedih. Sehingga kita bisa lihat. Tapi ketika orang kayak gini lagi sedih, kemudian ditanya, ono masalah opo? Jawabannya langsung muntah. Aku gak di masalah opo. Stres paling. Enggak stres, aku ikhlas. Nah, lihat wajahnya. Kita bisa lihat sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi gambaran yang unik lagi. Kalau jijik, ya. Jijik aku. Nah, kita bisa lihat ekspresi aja. Ternyata ada yang mempelajari tentang ekspresi wajah ini. Ya, dengan melihat sesuatu, bukan mendengar sesuatu aja bisa aja jijik. Ketika ada orang yang nggak disukai. Wah, Mbak Yusi A itu loh, Nyonya A itu loh, orangnya kayak begini, jijik aku. Nah, bisa kan seperti itu? Pernah nggak ngalami yang seperti itu? Saya yakin, kita ini hidup bermasyarakat loh ya. Kadang-kadang nggak nyaman, jijik aku. Uangnya koyo ngono. Ya, hati-hati ya. Kemudian ada lagi, kalau takut. Nah, takut atau dipura-pura takut, kita bisa lihat. Kadang-kadang takut langsung menggeli, kelopak mata naik, tertekan, bikin meregang. Nah, kita bisa lihat. Ini gambaran-gambaran sederhana bahwa ada toh yang meneliti kayak begini ini.
Nah kita sih sering, mungkin jenengan semua ibu-ibu sudah mendapatkan informasi ceramah-ceramah tentang senyum, ya mari kita dalami lagi. Ternyata ada orang yang meneliti yang seperti ini. Nah kemudian marah, nah ini kelihatan ini, mencureng gitu. Masih kadang mesem yo, mencureng. Nah lagi, kuno iki sik ngamuk tak karo itu, gak ngamuk aku. Nah itu bisa dilihat. Kalau kita jeli, janjani kuno iki sik nesu dah karo ibu sana itu, gak, mang gua pikirin. Nah kadang-kadang saking mangkele sampai matanya berkaca-kaca. Hati-hati yang seperti itu. Nah ketika hal-hal yang marah yang kayak begini ini, hati-hati, ada splentran-splentran yang lain, kita bisa cerita macam-macam yang tadinya cuma hanya gambaran wajah aja, nanti tambah cerita macam-macam, mencaci maki, jelek-jelekkan dan sebagainya. Hati-hati. Nah kemudian ini kita sering kerjakan biasanya loh, moga-moga di jamaah-jamaah muhajirin ini tidak ada yang seperti ini. Senyum yang meremehkan. Ya, ayo wes, sudut bibir merapat. Kadang-kadang, apa? Sing itu, anu ya, barusan beli mobil, itu paling cicilan. Ya. Senyum yang meremehkan. Loh tapi kan enak, bisa nanti. Iya enak, tapi ya wes, tapi kan cicilan itu. Sambil mesem. Pernah nggak ibu mengerjakannya seperti ini? Alhamdulillah nggak pernah. Jamaah di muhajirin alhamdulillah semua selalu dengan hati yang bersih dan senyum yang tulus. Ini di luar muhajirin ternyata banyak sekali senyum-senyum yang meremehkan itu. Hati-hati dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, coba dilihat. Hanya kalau pakai masker kan nggak kelihatan ya. Tapi ketika sekarang udah rata-rata nggak pakai masker, kita bisa lihat senyumnya itu tenan apa ora gitu. Ya. Nah, kemudian dari sini ada terkejut. Ingat ya, senyum karena terkejut atau pura-pura terkejut. Nah, kadang-kadang kita ini kan wis gak seneng sama orang, tapi kita pura-pura terkejut. Aduh, masya Allah. Tapi kita lihat ekspresinya sebenarnya. Kalau kita tahu, itu kelihatan di ekspresinya. Dan kita sering memuji-muji orang lain, tapi padahal dalam hati kecilnya sakit hati. Alhamdulillah di jamaah muhajirin ketika kami survei nggak ada. Di luar jamaah muhajirin mungkin banyak. Ya. Jadi pura-pura terkejut. Alhamdulillah, masya Allah. Nah ini kan sering terjadi seperti itu. Nah padahal itu ya dalam hatinya, awas pun yo. Nah hati-hati. Hanya dengan model-model seperti ini ternyata ada yang mempelajari. Ya makanya daripada saya tidak mengambil jatahnya ustadz-ustadz ya, karena saya nggak bisa untuk baca Al-Quran juga kurang bagus, sehingga saya mengambil ranah saya aja dengan tambahan pengetahuan-pengetahuan ini. Nah, kemudian ada rumusnya. Emosi ditambah informasi menyebabkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang. Nah, emosi setiap orang mencerminkan keadaan jiwanya yang akan tampak secara nyata pada perubahan dirinya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang, emosi kita bagaimana, informasi yang dimunculkan kita bagaimana, sehingga menyebabkan inilah komunikasi kita jadi baik apa tidak. Nah, kita lagi rapatnya wis gak enak semua, datang sudah dengan pikiran jelek semua. Apa yang terjadi? Ya wis, besengut kabeh. Masih mesem. Ya mesem sinis kadang-kadang. Nah, ini sebenarnya kita bisa pelajari. Emosi dan informasi akan menyebabkan komunikasi kita jadi baik apa tidak. Wes gak usah gitu wes. Datang ke rumah. Kemudian panjenengan lagi loro kabeh merengut, besengut. Wes kene sing tekoe katanya mikir dua kali. Makanya sebenarnya ini bisa dipelajari dari emosi ditambah informasi menyebabkan komunikasinya jadi baik atau tidak. Nah, kemudian kita berkembang lagi. Secara kesehatan, ternyata senyum ini bisa menjaga kesehatan. Nah, murah meriah, tapi bisa menjaga kesehatan.
murah meriah, tapi bisa membuat karakter kita jadi kelihatan dengan tersenyum ini. Dan senyum juga bisa memikat pelanggan, tapi hati-hati, emak-emak, ibu-ibu yang senior nggak usah memikat orang lain, memikat suami aja. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa senyum bisa menjaga kesehatan. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Tapi prinsipnya dengan cara sederhana, dengan cara senyum, ini jadi lebih baik. Tapi juga nggak boleh tertawa terbahak-bahak. Nanti kita bisa lihat beberapa contoh yang kami contohkan di rumah sakit juga terjadi seperti itu. Jadi kami juga sempat mengerjakan kasus senyum ini pada kasus COVID kemarin waktu rame-rame itu. Pasien-pasien itu sering kami suruh untuk senyum. Wis toh, latihan senyum. Nanti kita bedakan. Kita berlatih untuk senyum. Bedakan senyum dan macam-macam. Nanti kita berlatih nanti. Dan ternyata dengan wis toh, usaha mau senyum gimana caranya? Jangan merengut. Nanti ada perbedaannya. Alhamdulillah, pasien-pasien yang biasa komunikasi dengan kami, karena di rumah sakit kami nggak bisa masuk lebih dalam, kami memakai video call. Kami biasa memandu dengan cara jarak jauh. Kita ajak diskusi, diajak ini, akhirnya ada perubahan-perubahan yang positif, ternyata kesembuhannya jadi lebih baik daripada pasien-pasien yang merengut terus. Akhirnya apa? Ternyata imunnya jadi turun, dan biasanya yang datang merengut, ngamuan dan sebagainya itu ternyata berangkat duluan gitu loh, daripada yang datang dengan ikhlas dan senyumnya lebih dengan senyum yang ya mungkin senyum kecut ya karena lagi sakit. Nah, kita beberapa penelitian mengatakan bahwa memang bisa meningkatkan kesehatan jantung, bisa menjadi bahagia. Nanti kita coba nanti. Nah, kita bisa lalu lagi beberapa penelitian yang muncul, penelitian bahwa dengan senyum itu ternyata kinerja otak kita ini juga berubah. Jadi tubuh ini bukan matematika ya, tapi semua sistem itu akan bekerja, dan ternyata hasil penelitian mengatakan dengan senyum ternyata kinerja otak kita ini juga berubah. Semakin banyak senyum, otak kita ini akan menekan atau mereduksi stres. Semakin banyak senyum. Dan akhirnya apa? Yang kecenderungan berpikiran negatif, dengan kita sering tersenyum, pikiran kita jadi lebih ke arah positif. Nah, ini yang akan terjadi, dan kita bisa lihat kalau kita ini saya ambil dari jurnal. Yang gambar ini adalah gambar rekayasa, tapi yang satunya adalah dari jurnal penelitian mengatakan bahwa dengan kita tersenyum, otot-otot saraf wajah kita juga kontraksi, ternyata akan berhubungan dengan otak kita. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ada dua. Untuk sementara yang ditemukan adalah bagaimana dia akan memproduksi kortisol, more WBC, lower cortisol level. Bagaimana dia akan menurunkan kortisol. Kortisol ini adalah hormon stres. Sehingga apa yang terjadi? Imun kita jadi naik. Nah, kontrol kadar gula darah kita juga jadi terkontrol dan tertekan. Dan kemudian apa? Kita akan memori di tubuh kita ini jadi lebih bagus. Makanya Bapak Ibu biasa tahu, ada orang mau operasi, tapi karena tegang, stres, ternyata gulanya naik. Nah, dari mana? Saya nggak punya diabetes, dok. Iya, tapi situ stres. Loh, saya siap, operasi itu siap. Nggak bisa. Tubuh tidak pernah bisa dibohongi. Nah, ini jalurnya. Hormon stresnya naik, kadar gula naik. Sering juga saya punya pasien, datang ibu-ibu, datang ngamuk-ngamuk. Dok, gimana tuh dok? Apa toh bu? Gula saya itu loh, nggak turun-turun. Loh terus, saya sudah tarak makanan, obat-obat lancar, saya ini sudah olahraga, tapi kok tetep aja kayak gini? Ini dengan stres paling bu. Loh enggak, aku nggak stres aku. Aku ikhlas. Maksudnya, ikhlas dok, saya sudah nggak mikir apa-apa, sudah anak-anak saya sudah jadi semua, saya nggak mikir apa-apa. Itu tanda orang stres. Gulanya nggak turun.
Ya, makanya mohon maaf yang punya diabetes, kalau kok gula saya kok naik-naik terus ya, coba cari, evaluasi diri kita, mesti ono stresnya. Jalurnya ini, jalur kortisol. Ya kan, dari pikiran kita ke otak kita, kortisolnya, hormon stresnya naik, meningkatkan kadar gula darah. Hati-hati, ya. Sehingga apa? Ayo semeleh, angel, mudah diomongkan tapi angel. Terus mending mesem aja. Nah, yang berikutnya apa? Merilis neurokimia yang berupa peptide yang apa? Bikin moodnya jadi baik. Dengan senyum itu moodnya jadi baik. Kemudian apa? Dopamin dan endorfin serta serotoninnya naik. Ya, dopamin bikin rotok dredeg memang, tapi endorfin ini adalah hormon yang bikin kita itu jadi damai, seneng. Dan kemudian serotonin itu hormon seneng kita, jadi naik. Apa yang terjadi? Ya sudah. Bahkan dengan senyum itu, dengan merilis hormon yang seperti ini, kita bisa ngurangi nyeri, ngurangi sakit. Bahkan ada yang kata endorfin itu di teori mengatakan endorfin itu kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada morfin. Makanya kadang-kadang kalau memang nggak bisa senyum, ya sudah, wiritan pasrah itu akan mengeluarkan endorfin. Nah, daripada cuma ngamuk, ayo teku terus sakitnya. Kenapa? Stresnya naik. Makanya orang sakit ketika tambah ngamuan, apa yang terjadi? Sudah tambah sakit kemana-mana. Tubuh nggak pernah bisa berbohong. Jujur tubuh itu. Mulut kita yang suka berbohong. Sehingga nggak sinkron. Nah, makanya dengan cara tersenyum ini wajah kelihatan jadi lebih bercahaya. Senyumnya jadi, ekspresinya jadi lebih enak dipandang. Dan otot-otot kita yang bergerak juga menurun. Dan tekanan darah, karena stresnya nggak naik, tekanan darah juga bisa turun. Dokter, saya kena hipertensi, apakah saya harus tiap hari minum obat? Kalau saya, hipertensi sudah berbeda lagi teorinya. Teori saya adalah teori stres. Sekali-sekali cobalah, nggak pakai obat. Diturunkan dulu lah pelan-pelan, trapping off dulu. Baru ayo bermain dengan cara biasa. Positifkan pola berpikirnya. Nggak pakai obat kok, daripada tiap hari minum terus. Tapi katanya dokter seperti itu. Ya, dokter itu ya mohon maaf ya. Ya, untuk jagani supaya apa? Karena supaya jenengan disiplin. Kalau bisa mengelola, udah tingkat stresnya turun, tensi mesti turun. Udah. Kenapa? Kenapa harus tiap hari? Karena daripada masalah, gitu loh. Karena kita nggak tahu kondisi psikisnya panjenengan semua kayak apa. Kita nggak tahu. Wis mending tak tutup sekian daripada nanti kalau nggak tak tutup hari ini, tiap hari tak tutup, tensi naik, stroke, lain nih gitu. Kita nggak tahu loh kehidupan hariannya. Padahal kalau kita bisa mengelola stres kita, turun itu tensinya. Ya, ayo kita mencoba sekarang. Nah, kita langsung praktek ya. Ibu-ibu, ayo coba. Tugasnya ibu-ibu sekarang merengut, coba merengut. Coba merengut. Coba rasakan ketika merengut. Merengut, coba. Mencucu. Ayo, merengut, mencucu. Rasakan. Ya. Oke. Kita bandingkan dengan kondisi biasa. Ayo, ibu-ibu coba mesem. Senyum. Ayo, mesem. Rasakan. Mesem. Mesem, mesem. Ayo, mesem. Ya, malah guyu. Oke, coba. Ibu-ibu bisa ngerasakan nggak bedanya ketika merengut sama mesem? Lebih damai mana? Ini hanya contoh, ini saya hanya cuma test case loh ya. Coba merengut, rasakan, dan coba mesem. Masih nggak dapatkan kebahagiaan? Coba mesem. Sama merengut. Ambil mesem. Rasakan di perasaan kita ini. Lebih nyaman mana? Mesem kan? Padahal ini cuma latihan loh ya. Andai kan itu dengan hati yang tulus, insya Allah akan berbeda lagi. Ya, maka nanti pulang wis nang dalan mesem-mesem dhewe ya gak apa-apa gitu loh ya.
kerjakan aja nanti. Apalagi di rumah, sampai rumah mesem-mesem. Nah, mari ngono suaminya pulang ngomong, waduh rantangnya hilang. Ojo merengut, mesem. Karena ibu-ibu itu cepat sekali. Sampai misalnya kita dibawa nih rantang gitu, kemudian rantangnya gak balik. Rantang kundi, hafal. Rantang dan sendok hilang, ibu-ibu itu hafal. Ada wis tak singit no, aku. Loh, rantangku nang ndi? Iya, ketinggalan nang kono. Golek ono. Wah, blaen. Nah, makanya rantang hilang, mesem. Merengut, loro ati. Ya, kita mencoba. Nah, Bu, yang baju hijau, mesem Bu. Ya, lebih nyaman mesem kan daripada merengut. Nah, kita hanya berlatih loh ya, hanya latihan singkat, waktu yang pendek. Oke. Maka dari itu ibu-ibu, sarana yang paling besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam dakwah adalah perilaku gerakan yang tidak membutuhkan biaya besar, tidak membutuhkan energi yang berlimpah, meluncur dari bibir dan selanjutnya masuk ke ruang kolbunya lawan bicara. Ini adalah dengan tersenyum, hanya mudah. Nah, bagaimana efektifnya kita dengan cara tersenyum aja mempengaruhi akal pikiran, menghilangkan kesedihan, jiwa kita jadi kesannya plong, dan kadang-kadang kita nggak punya penghalang dengan lawan bicara kita. Dan itu mudah, cuma dengan tersenyum. Nah, sederhana tadi ibu-ibu. Ya, kemudian kalau yang gambar ini yang paling tersenyum ini yang paling belakang sendiri itu nih. Gak ngerti ini. Yang belakang itu pingin ikut sambo itu ya. Ya, oke. Nah, makanya Rasulullah senantiasa dari bibirnya beliau itu selalu tersenyum ketika bertemu dengan sahabatnya. Meskipun beliau sedang menahan amarah, kadang tersenyum juga, meskipun senyumnya juga nggak tulus. Ya, makanya ada sahabat Rasulullah juga bercerita bahwa sejak aku masuk Islam, Rasulullah tidak pernah menghindar dariku dan beliau tidak melihatku kecuali beliau pasti dalam keadaan tersenyum kepadaku. Cara sederhana untuk tersenyum. Maka dari itu, dengan senyum harapannya apa? Kita bisa menyentuh hati dengan senyuman. Ibu-ibu paling juga kadang-kadang tersenyum pada suami. Leono karepe kadang-kadang senyumnya rada kawani ngomong ya. Kadang-kadang nek pas ngono iku wis bojoku iku lek kadang guyu-guyu dhewe, aku wedi. Waduh iki ana apa maneh iki aku. Ngerti ae. Pas ono duit akeh ambek duit titik kok ngerti ae. Radare kene apa ya? Apa begitu ya ibu-ibu? Kenapa begitu ya? Tahu ya ibu-ibu ya? Ono ae. Oleh rapelan ngono, nah wes sih. Ono sinyal dari mana ini gitu loh. Nah, makanya dengan senyum ini bisa menyihir orang lain. Nah, dengan harapannya dengan senyuman itu juga ada harapan. Kita munculkan senyum itu sehingga harapannya apa? Kalau dengan orang lain senyum itu jadi suatu sedekah. Dan kita bisa lihat pengaruh senyum pada macam-macam orang. Like kita rapat ketemu ini, saya nggak senyum-senyum, ibu nggak senyum-senyum, saya juga bingung itu. Jadi bagaimana kita senyum-senyum? Saya nggak ngerti. Dengan gambar yang seperti ini muncul, apakah mereka lagi promosi, apa mereka lagi senyum, apa model-model Pragawati sampai miring-miring lagunya, aku ya nggak ngerti ini. Nah harapannya tapi bagaimana kita nanti bisa tersenyum. Harapannya nanti ini tolong difoto-foto semua, sehingga nanti kalau saya pas jadi pengganti saya bisa menampilkan wajah-wajahnya para jamaah di sini supaya tersenyum. Nah, kita bisa lihat bagaimana kita juga bisa mendapatkan teman dengan tersenyum. Karena dengan wajah kita yang kita ini tulus, kita bisa mudah mendapatkan teman. Minimal kalau kita ketemu orang kan masih mesem ya. Ketemu orang langsung merengut, gak enak. Tapi dengan mesem, alhamdulillah kita bisa seperti itu. Dan nggak perlu biaya banyak. Senyum itu nggak perlu biaya banyak.
Tidak waktu membutuhkan persiapan. Persiapannya cuma perasaan, kita ikhlas apa tidak. Kadang-kadang kita ketemu orang mau senyum aja nggak ikhlas. Waduh, iki sing senyum aku dhisik apa enggak ya? Alah, wong pangkatku luwih dhuwur kok, nggak perlu senyum. Padahal kalau ibu-ibu yang mau mulai senyum, meskipun pangkatnya tinggi, itu di depan orang lain akan lebih bermakna daripada orang-orang yang di bawah kita senyum pada kita. Nah, maka dari itu senyum ini ternyata di dalam Al-Quran direkam. Nah ini ibu-ibu ini kan sudah jagoan ngaji sama Pak Amrizal ya. Nah, saya nanti minta beberapa jamaah yang bisa ngaji ini, yang rekaman tentang senyum ini. Kita bisa lihat, ada enggak? Supaya ada ngajinya. Meskipun saya enggak sepandai ibu-ibu, tapi minimal ini nanti senyum itu meskipun sederhana, tapi ternyata di dalam Al-Quran ada rekamannya, rekam jejaknya di dalam Al-Quran ada. Monggo, saya ingin dengar 1-2 dari ibu-ibu yang bisa membaca ini. Bisa kelihatan ya? Ya, monggo siapa? Ayo. Oh, Ustazah Muna, ayo. Alhamdulillah. Yang lain ada enggak? Ah, itu yang belakang, yang belakang. Nah, alhamdulillah. Berikutnya ada enggak? Bapak-bapak. Nah, ini ada bapak-bapak. Nah, ternyata ada bapak. Saya pikir tadi sedikit. Bapaknya ternyata lumayan. Ada 3. Nggih. Tardahu. Alhamdulillah. Satu kali lagi, siapa? Sektor kiri, sektor kiri. Ini kan saya sekalian melihat yang ada evaluasi dari Pak Amrizal Senin hari pertama, Senin 1-2 ya. Meskipun saya nggak bisa ngaji, tapi minimal, oh ternyata hasil dari Pak Amrizal hebat-hebat. Ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus-bagus ternyata. Ya, artinya maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, ibu tahu enggak? Ternyata ini itu kalau ibu-ibu itu memang punya rasa syukur, ini adalah doanya Nabi Sulaiman. Dan kalau panjenengan mendapatkan syukur yang bagus, yang tinggi, yang baik, inilah nikmat syukur ini, dongo ini salah satunya ini. Cuma kita tahunya biasanya, oh dongo ini Robbi auzini an askuroni madaqalja an'amta alayya. Nah, ternyata pakai itu. Tapi asal usulnya kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kita wes dongo iki ae. Tapi ini adalah doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu ceritanya dari mana? Asbabun nuzulnya. Oh, ceritanya ini ternyata cerita Nabi Sulaiman ketika berjalan dengan pasukannya mau melewati daerah perumahan semut. Kemudian semutnya cerita, weh ada pasukannya Raja Sulaiman ini mau datang ke sini. Kamu akan rumahmu kan keinjek-injek. Makanya ayo turun semua. Dan saat itu Nabi Sulaiman dengar, kemudian Nabi Sulaiman senyum dan bersyukur karena Nabi Sulaiman mendapatkan kelebihan-kelebihan, mukjizat bisa mendengarkan suara-suara binatang. Sehingga Nabi Sulaiman bersyukur. Makanya salah satu doa ketika kita mendapatkan syukur, mendapatkan kesenangan, salah satu doanya adalah ini. Robbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sehingga kita tahu ceritanya apa. Dan saya yakin doa ini sudah hafal semua ya. Ya. Mari kita bareng-bareng berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzi'ni an askura ni'mataka allati wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa akhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Nah, alhamdulillah kita bersyukur semua, kita masih dikasih kesehatan, kumpul bersama di sini. Dan ini adalah bagian dari syukur nikmat yang telah diberikan kepada Allah pada kita. Dan tidak salah kita juga ikut bersyukur. Maka dari itu, dan kemudian ada cerita, lah Allah itu bisa tersenyum enggak? Nah, ini Allah itu bisa tersenyum enggak? Allah itu zat. Ya tersenyum bagaimana? Ternyata juga sempat ada pertanyaan, bagaimana kita bikin Allah tersenyum? Nah, Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi bagaimana caranya jika aku ingin merasakan Allah sedang tersenyum kepadaku? Rasulullah menjawab, jika kamu ingin Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah ibumu tersenyum kepadamu. Benar. Sudah sering nggak dulu kita bikin ibu kita tersenyum? Ya. Jadi Rasulullah menjawab, ini hadis mengatakan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada sahabat umatnya Rasulullah mengatakan, aku pingin ngerti Allah tersenyum gimana? Karena nggak akan berbeda, Allah akan berbeda dengan kita. Tapi Rasulullah memberikan panduan, kalau kamu pingin Allah tersenyum padamu, buat orang tuamu tersenyum padamu. Itu sama dengan kamu seperti melihat Allah tersenyum padamu. Nah, ini makanya ini saya ambil cerita ini adalah bagaimana meskipun agak kontroversi juga, apa Allah itu dianggap sebagai manusia, sebagai makhluk? Enggak, tapi ada ternyata panduan-panduan yang mengatakan seperti itu. Nah, dari itu mari kita lihat anatomi senyum. Nah, senyum, cemberut, kita bisa lihat nanti secara ilmiahnya di wajahnya panjenengan semua. Kita bisa lihat
Ahli mengatakan dibutuhkan 43 otot untuk cemberut dan hanya 17 otot untuk tersenyum. Namun yang lain mengatakan ada 62 otot untuk cemberut dan 26 otot untuk tersenyum. Jadi kalau kita marah, kita itu nyureng, otot kita yang bekerja lebih banyak. Makanya ada orang mengatakan bahwa ojo seneng ngamukan, ojo merengutan, nanti gampang tuwek. Kenapa? Karena otot yang digunakan lebih banyak daripada kalau kita tersenyum. Wis nyureng, otot yang digunakan lebih banyak, energi juga lebih banyak. Hubungan kita dengan orang lain kurang baik. Yang mending menggunakan yang minimalis, tapi kita bisa berkomunikasi dengan orang lebih baik. Nah, kita bisa lihat persarafan kita macam-macam. Jadi saraf kita ini kita bisa lihat bagaimana kita tersenyum. Saraf yang bermain itu berarti otak yang mengatur. Nah, jadi kalau mau mesem kiri kanan dan sebagainya, ini adalah perilaku dari persarafan di muka kita. Meskipun ada nanti penyakit yang merot terus ada, namanya Bell's palsy, yang dikatakan bahwa oh itu ditapuk setan. Pernah dengar? Penyakit Bell's palsy, merot. Ngomongin, oh gara-gara turun nang masjid muhajirin, macam-macam, ditapuk setan, ditapuk penunggu nih, perot. Enggak, itu bagian dari peradangan di susunan saraf, di nervus 7, saraf ke-7, sehingga ketika ada iritasi, lemahlah saraf tersebut sehingga yang sehat menarik yang sakit, sehingga merotnya mesti ke arah yang sehat. Jadi kalau ada orang merot ke kanan, sebenarnya yang sehat itu yang kanan, yang kiri itu lemah. Karena ibu-ibu itu wajahnya adalah seimbang kiri dan kanannya ini. Kalau salah satu lemah, dia akan ditarik sama yang sehat. Nah, kita bisa lihat ekspresinya. Nah, secara ilmiah. Nih, bayangkan. Yang ini, oh enggak kelihatan ya. Ya, ibu-ibu bisa lihat. Kita ambil. Ya, ini lihat orang ini. Aduh, habis juga ini. Baterainya entek ternyata. Ya sudah. Jam terbangnya terlalu tinggi soalnya. Ya. Nah, kita bisa lihat orang-orang yang kayak gini. Nah, ini orang yang gak merengut. Ini yang mesem. Nah, dari samping juga bisa lihat. Bedakan rasanya bagaimana untuk melihat aja. Nah, kemudian kita lihat sebelahnya. Nah, berapa otot yang mulai bergerak? Nah, ini bisa bandingkan otot yang di sini sama di sini. Otot pipi aja yang bergerak ternyata lebih banyak yang mana? Jumlahnya. Nah, ya, jadi kita bisa lihat dari samping kita bisa lihat nih loh. Ini bedakan. Ini hasil penelitian para pakar mengatakan, oh orang besengut, meneng, sama orang yang mesem ternyata beda. Beda di sisi ototnya. Kita bisa lihat lagi. Nah, sering nggak panjenengan kayak gini nih? Paling ngenyek uang. Nah, kita bisa lihat ternyata orang biasa santai sama orang yang bersengut. Kita bisa lihat, bedakan. Otot-otot yang bekerja berbeda lagi. Nah, sama dengan sebelahnya yang sini. Ya, ketika wong kayak wong jijik gitu ya. Ya, beda lagi. Ternyata ada gambaran yang berbeda, jumlah otot yang bergerak dan berkontraksi. Sehingga wajah kita jadi berbeda lagi. Kita bisa lihat lagi. Nah, orang-orang mencureng aja. Mencureng yo lek mikir. Mencureng gak seneng sama orang. Nah, bedakan. Makanya gampang tuwek kayak gini loh. Ini orang biasa, ini lagi mencureng. Nah, kita bisa lihat gambarannya. Nah, 1, 2, di sini kita bisa lihat bagaimana ototnya sampai nekuk-nekuk dan macam-macamnya itu. Lek mencureng karena mikir nggak apa-apa. Mencureng karena nggak seneng sama orang. Nggak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kondisi-kondisi ini. Dan kemudian kita bisa lihat
orang yang ketawa ya sebenarnya kita bisa lihat. Orang yang bedakan, satu, turunkan, kita bisa lihat. Ternyata ada beberapa perbedaan-perbedaan dan kalau kita lihat lebih enak yang mana untuk dilihat itu. Kita yang nggak ngelakoni itu loh, delok orang kayak gitu. Oh, iki lho luwih apik timbangan yang ini. Apalagi orang yang melihat kita ketika kita marah, kita mencurang dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat kalori. Nah, cuma senyum ini ada kalori pas guyu, pas tertawa. Nah, tertawa meningkatkan denyut jantung sebesar 10-20%. Senyum lebih enteng, tapi ketika tertawa, denyut jantung kita ternyata meningkat dan kalau kita tertawa terbahak-bahak kira-kira 10-40 kalori terbuang. Ya. Jadi kalau panjenengan itu guyu kira-kira 10-15 menit, makanya kira-kira terbakar kalorinya berapa? 10-40. Wis guyu tok ae iso kuru. Nah, ya, bagi yang mau diet, wis tertawa aja. Ternyata kalorinya juga terbakar lebih banyak. Ini penelitian loh ya. Ini orang-orang yang di sini ini nggak banyak tertawa yang digambar ini, banyak mesemnya, sehingga kalorinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau sampai tertawa terbahak-bahak, kalori yang terbakar banyak, kemudian apa? Denyut jantungnya jadi naik. Nah, sehingga hati-hati. Maka dari itu, Rasulullah juga mengajarkan tidak tertawa terbahak-bahak. Diriwayatkan belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Tapi beliau hanya tersenyum. Nah, jadi kita ini dianjurkan tersenyum, tidak tertawa terbahak-bahak. Hati-hati. Kalori yang terbakar memang banyak, guys. Bikin kurus ya. Tapi ingat, ternyata denyut jantung kita jadi naik. Jangan kaget, kadang-kadang orang saking senengnya malah shock. Serangan jantung. Itu gara-gara saking senengnya pencilaan, shock. Nah, karena denyut nadinya kecepatan naik, seret, ganggulah ke sana. Makanya ternyata kenapa nggak boleh tertawa terbahak-bahak? Kita dulu diajari senyum boleh, tapi jangan tertawa. Kenapa? Nggak sehat. Nggak sehatnya kenapa? Nah, sekarang tak kasih teoritisnya. Nah, tidaklah Rasulullah tertawa kecuali hanya senyuman. Maka dari itu, jangan kalian tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa akan mematikan hati. Nah, sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan karisma seorang muslim. Wong ayu. Tapi lek guyu. Wah, ya soro. Wong ayu lek guyu. Wah, ayune ilang. Ya. Ada enggak yang guyu? Waktu wes ketoke lek meneng, wayu. Tapi pas guyu iso kayak mak lampir. Ya sudah, ayune langsung hilang. Ya, makanya tidak dianjurkan untuk tertawa terbahak-bahak. Ngerti sesuatu yang lucu, mesemnya sampai kelihatan gigi. Tambah ayu wong iki. Ya. Tapi kalau sambil tertawa, dowo. Wah, ya wes, langsung hilang ayune. Ya. Makanya hati-hati. Nah, ini kita lihat bagaimana mereka ini jadi orang-orang yang tertawa dan bisa juga nanti akan makanya saat kagum dan bahagia cukuplah kita tersenyum. Ya kalau tertawa ya ojo banter-banter. Tidak perlu tertawa terbahak-bahak dan ini dibuktikan juga ketika Nabi Sulaiman tahu seperti itu harusnya dengan gagah dan bangga. Aku nabi rek. Krungu suarane semut, sehingga apa? Kita biasanya, non semut-semut itu aku krungu suarane semut-semut itu, aku hebat. Kan nggak bisa begitu. Ternyata Nabi Sulaiman juga terekam di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa. Tertawanya bukan tertawa terbahak-bahak mendengarkan perkataan semut itu. Makanya kadang kita kagum, kadang kita itu guyon yang berlebihan. Tapi nggak perlu tertawa terbahak-bahak. Ingat, benar kalori yang terbakar banyak. Tapi ingat, denyut jantung kita naik juga. Hati-hati. Dan katanya Rasulullah, tertawa terbahak-bahak
akan mematikan hati. Ini yang terjadi. Maka dari itu Rasulullah bersabda, janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Nah, kalau lihat seperti ini, kita lihat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan di dunia ini kita hanya menanam bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Apakah kita masih bisa sebenarnya lebih banyak tertawa, bercanda dan sebagainya? Karena Rasulullah juga mengatakan, kalau kamu tahu seperti apa yang saya ketahui, kamu tidak akan banyak tertawa tapi akan lebih banyak menangis. Ini sering diulang-ulang cerita ini. Nah, dari itu ini yang saya sampaikan ke ibu-ibu, senyum mana yang dimiliki oleh ibu-ibu sekarang ini? Pulang dari kegiatan ini, nanti pulangnya senyum sinis, senyum tersipu, atau senyum manis. Ini nanti tolong kalau pulang ke rumah, ya sudah. Sekarang di sini bisa mesam-mesem tertawa. Balik neng omah ketemu bojone, sinis. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Tanggal 30, tanggal tuwek. Wah, ke sini iki mulai ya. Lainnya. Tolong nanti pulang mesemnya yang lebih bagus, senyumnya manis, tersipu-sipu dan sebagainya, supaya dengan senyum kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kita jadi lebih baik. Maka dari itu, terakhir ada cerita ketika Rasulullah itu dulu ketika hidup beliau itu ada wanita yang sangat benci, nenek-nenek itu sangat benci pada Rasulullah, dan Rasulullah itu meskipun sering dicaci maki, wanita itu buta, tapi suka mencaci maki Rasulullah ketika tahu Rasulullah menyebarkan agama Islam. Dia nggak suka, sering dicaci maki. Tapi Rasulullah sering hadir, nemuin nenek tersebut, dan menyuapi makanan. Dan Rasulullah menyuapi makanan itu dengan cara yang santun, yang sabar, telaten. Sehingga suatu hari ketika Rasulullah sudah meninggal, digantikanlah oleh Abu Bakar, karena dipeseni, Abu Bakar tolong kalau saya nggak ada itu nenek itu kamu yang nyuapi. Nah, ketika Abu Bakar menyuapi nenek tersebut, ternyata ada perbedaan tata caranya. Kok lebih kasar, lebih gak enak, lebih gak santun. Iki sopo ini? Karena si nenek gak pernah lihat, sehingga si nenek sempat bertanya, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Kenapa? Cara menyuapimu kasar, tidak seperti biasanya. Dan akhirnya Abu Bakar mengakui bahwa dirinya bukan laki-laki yang biasa datang menemui nenek tersebut. Nah, Abu Bakar berkata bahwa aku hanyalah penggantinya. Loh, nenek mengatakan, di mana laki-laki yang begitu halus, lembut ketika sedang menyuapiku? Abu Bakar menjawab, dia telah meninggal, dan dia adalah laki-laki yang selalu nenek caci maki selama ini. Nenek pun tertegun dan nenek jadi menangis karena kehilangan sosok laki-laki yang tak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita terakhir bagaimana kita nanti menghadapi orang, senyum yang baik, kemudian berkomunikasi yang baik, lemah lembut, dan mari kita sebarkan gerakan tebar senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Maka dari itu, jika saat ini kamu sedang tersenyum, semoga senyummu hari ini menjadi ibadah. Dan sesungguhnya Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Demikian ibu-ibu, terima kasih. 1 jam lebih 5 menit. Ini saya kembalikan ke moderator kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan saya bisa menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Ini mau tanya, kan ada sekarang zamannya tersenyum tapi dibalik dengan sinis. Jadi dengan kata lain, senyuman palsu. Apakah itu pengaruh dengan kesehatan? Misalkan kita sudah terlanjur tersenyum pada seseorang tapi dibalas sinis, akhirnya kolesterol orang tersebut tadi. Apakah itu pengaruh kepada kesehatan? Terima kasih. Nggih. Senyum sinis pengaruh sama kesehatan? Ya. Ayo wis, nyenengan sini sama orang. Coba dirasakan. Hati iki lho, rasanya gak enak terus. Kelihatan kita puas, tapi coba dirasakan ketika kita gak nyaman terhadap sesuatu. Langsung kita itu ngerasa wer gitu loh ya. Jadi ketika gak seneng sama sesuatu, terus kita sinis sama seseorang, yang muncul itu mesti kayak begitu. Dan kita bisa lihat ya ibu-ibu, ini saya masih coba ngasihkan lagi nih. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, senyum-senyum yang ada ini. Nah, ada senyum genit. Tapi juga banyak senyum sinis. Yang sering muncul ya senyum sinis. Kita nggak suka sama orang. Wong nggak seneng sama orang itu wis atine wis nggak nyaman. Yang ada adalah apa? Kedengkian. Kedengkian ini bikin apa? Hormon kita. Mesti yang muncul hormon stres kita tambah banyak. Makanya orang-orang yang suka iren-irenan sama orang itu wis uripe gak tenang. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan posisi otak kita, hipotalamus kita, dia akan mengeluarkan hormon kortisol, hormon stresnya lebih banyak. Mesti gak nyaman, Bu. Memang cuma sedikit. Wabek podo gak disenengi. Coba punya nggak tetangga kira-kira? Wabek dicelatu, kabeh salah. Saya yakin di sini nggak ada, gitu ya. Tapi saya yakin ketika rapat RT aja atau mungkin rapat PKK, wono sing senengani nyelatu, harusnya seperti ini. Tapi apakah dia ngerjakan seperti yang diomongkan? Ternyata enggak. Itu sebenarnya orang yang sakit ya Bu ya. Hati-hati ngadepi orang kayak begitu itu. Nah, ya makanya ada nggak senyum sinis itu bikin penyakit? Ya. Kalau di dalam ilmu akidah mengatakan itu penyakitnya hati. Tapi waktu itu kan nggak ada yang menerjemahkan dengan bahasa kesehatan. Tapi kalau dengan bahasa kesehatan, oh iya penyakitnya hati apa? Berarti ke arah pikiran. Kalau ini sudah pikirannya jelek, ya sudah. Yang muncul hormon stresnya yang jelek-jelek. Drodok itu hatinya. Ya itu Bu ya. Mesti ono pengaruh. Hanya kalau ulama, ustadz mengatakan penyakit hati. Tapi kalau kita tambahi teoritis bahwa itu yang dimunculkan dari hormon kortisol kita tambah naik, hormon stresnya tambah naik, jadi lebih gak nyaman. Ini kita bisa lihat ya, senyum ini. Pernah nggak jenengan kayak gini ini? Dan saya yakin pernah gitu. Ya, itu ya Bu ya. Salam. Mengeluh. Bagaimana cara mancing orang itu supaya bisa senyum? Karena apa mungkin kakaknya pembawaannya memang seperti itu supaya dia bisa tersenyum sedikit. Bagaimana caranya? Yang terakhir, saya pernah dengar kalau orang yang wafat tersenyum itu katanya insya Allah bisa khotimah. Tadi orang terlalu terbalik bisa mematikan hati. Maksudnya bagaimana? Ya, orang nggak bisa tersenyum cepet tuwek. Ya, definisi tua itu kan relatif ya. Tapi kalau orang merengut terus didelok kan ya enak ya. Ya, orang itu wis pokoknya ketemu itu merengut ae. Jadi kesannya kan dilihat nggak enak. Itu kan pepatah Jawa ya. Kalau nggak iso senyum dari cepet tuwek. Maksudnya bahasa Jawa itu penuh dengan sanepo ya. Sehingga cepet tuwek itu maksudnya elek-elek gitu loh. Oh gak iso senengannya merengut tok ae, cepet tuwek lho kok. Maksudnya kamu itu jelek gitu loh. Ya. Tapi karena bahasa Jawa ini nggak boleh terlalu vulgar, ya akan ngomongnya cepet tua gitu loh. Nah, ini terjemahan saya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bikin orang tersenyum? Ya, kalau nggak bisa tersenyum ya dilatih.
Paling gampang orang bikin tersenyum itu siapa? Orang tukang foto. Orang tukang foto itu paling gampang bikin tersenyum. Ayo mesem, ayo. Kalau enggak, kadang-kadang ayo bilang bayem, bayem. Nah, tersenyum. Nah, kalau saya bilang bagaimana bikin orang tersenyum? Futuwen. Ayo. Uang sih nggak tahu tersenyum, coba futuwen. Ayo, biasanya kita langsung, ayo mesem. Nah, minimal dia akan mesem. Ini contoh yang paling gampang. Makanya alhamdulillah, tukang foto itu pahalanya banyak loh, bikin orang tersenyum. Nah, kemudian bagaimana tertawa terbahak-bahak katanya mematikan hati. Dalam artian begini, ketika kita tertawa terbahak-bahak, kadang-kadang kita nggak kontrol emosi kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita bisa tertawa terbahak-bahak, kadang-kadang kita ini tertawa di atas penderitaan orang lain. Contoh paling gampang, pas banjir atau mungkin jenengan lihat orang jalan kepreset masuk selokan, tertawa nggak? Padahal kita ini tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya toh? Yo ojo, yo kita ini tahu ini lucu gitu loh. Yo mesem ojo tertawa. Orang ini mesti akan tersinggung. Aku iki wis tipu diketawain. Iya lek dia terima, lek enggak. Nah, hati-hati, kita sering tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya. Gak usah jauh-jauh. Nes, tangan kita kena teleknya ayam, tainya ayam. Nah, kena telek ayam gitu kan. Jadi bahan ketawaan enggak? Yang tambah bikin ketawa lagi apa? Gini ya. Wah, kena telek ayam. Iya petik lho. Mesti diambu, wis ngerti telek petik sik diambu, ya enggak? Kena telek petik. Wah, iya kena. Padahal sudah tahu, tapi kita ketawain. Itu kan kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah, ketika meninggal dalam posisi tersenyum, husnul khotimah dan sebagainya, saya nggak bisa menilai itu ya. Konon katanya seperti itu, tapi saya nggak bisa menjustis yang seperti itu. Apakah husnul khotimah karena apa enggak? Karena itu hak prerogatifnya Allah. Ya siapa tahu nanti jenengan kalau ada wong sing ketok nuwakal meninggalnya senyum, jenengan nggak terima engko. Loh, wong ndugal koyo ngono iso tersenyum, berarti husnul khotimah. Oh, malah bikin kita suudon macam-macam, jadi gibah ya. Dia sudah nggak punya hak jawab ketika kita, dan kita itu kadang sering loh gibahi orang mati loh ya. Orang meninggal dirasani sih enggak boleh, itu namanya gibah. Kenapa? Si orang yang dirasani sudah nggak punya hak jawab, sehingga nggak fair kalau kita ngomong kejelekannya. Ya itu Ibu ya. Nggih, satu lagi. Nggih. Tentang terapi tertawa, apakah itu sudah ada penelitian tentang manfaatnya? Jadi kalau kita sebagai muslim, berarti kan tidak relevan kita menerapkan terapi tertawa karena akan mematikan. Ya, nggih. Terapi tertawa, bukan tertawa terbahak-bahak Ibu. Tertawanya itu mesem. Tadi kita coba latihan tadi ya. Jenengan tak suruh merengut. Rasakan, dan ketika tak suruh mesem. Padahal nggak sakit, tapi kita tes case di sini. Ternyata kan beda kan. Jadi bukan kita tertawa terbahak-bahak, malah nggak karu-karuan, dipikir jadi kita orang gila. Mesem. Dan ini saya coba ketika COVID kemarin tuh banyak pasien yang video call dengan saya, ayo mesem. Terus gimana dokter? Sudah mesem. Nah kayak gitu loh mesem. Dia akhirnya bisa tertawa. Ternyata iya dokter ya lumayan ya ternyata ya. Ayo dinikmati. Mesem. Maksudnya adalah dengan kita mesem paling enggak jiwa kita lebih tenang. Dan kita tadi sudah latihan loh ya. Merengut sama mesem, bedakan. Coba nyenengan mesem dewe. Beda juga. Nah, itulah ternyata dengan cara mesem itu harapannya apa? Ternyata hati kita jadi lebih tenang. Kalau lebih tenang apa? Ternyata hormon kita yang dicetak di otak kita, yang dikeluarkan, kortisolnya menurun, hormon stresnya menurun. Kalau diuber lagi, hormon stres itu bisa bikin apa aja? Bisa bikin gatelan, bikin tensi naik, bikin ini, macam-macam hormon stres itu. Ya, yang salah satunya adalah bisa meningkatkan, kalau ini agak
agak tinggi, biomolekuler mengatakan nanti stres ini bisa meningkatkan interleukin 6. Kalau udah interleukin 6 naik, sudah badai sitokinnya akan kena semua, akhirnya muncul penyakit macam-macam, merusak macam-macam. Siapa yang ini? Dari pikiran kita. Ya, kenapa? Tubuh kita ini bukan matematika. Ternyata tubuh kita ini satu dengan yang lain saling berhubungan dan sangat-sangat kompleks sekali. Hanya dengan perasaan aja kita sudah bisa berbeda lagi. Kita nggak senang dengan orang, deg-degan. Kalau nggak deg-degan apa yang terjadi? Kita nggak suka sama orang, manggil sama orang, jangan-jangan asam lambung kita naik. Bisa terjadi seperti itu. Jangan-jangan kita tambah gerodok, bisa sesek. Nah, inilah yang terjadi. Makanya terapi senyum, ayo dikerjakan. Apa ada hubungan dengan kesehatan? Ya. Ya. Oh, belum ada teorinya. Beberapa mengatakan bahwa ayo hadapi dengan senyuman. Ya, lagu ini siapa ya hadapi dengan senyuman itu ya? Lagu ini Dewa kalau nggak salah ya. Hadapi dengan senyuman kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ya. Sehingga saya lebih setuju yang itu. Nggih, gitu nggih. Nggih, sampun ya. Ya, oke, terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.